Setelah keluar SK dari AHU-nya dari Kementerian Hukum dan HAM, keluar baru dibentuklah, oh lambangnya ini apa? Kan sekarang masih belum tentu sama sisi simpang siur. Lambangnya HKTI ke depan ini yang dinahkodai oleh Bapak Wakil Menteri Pak Sudaryono Menteri Pertanian ini, apa lambangnya? Setelah itu dibentuklah ADART-nya. Setelah jelas semuanya, baru turun namanya Rakernas. Seperti itu aturan mainnya kalau kita ngerti, paham tentang organisasi. Ya namanya manusia, mungkin masih belum paham, sekarang ini saya jelaskan agar supaya lebih paham. Sehingga apa? Ke depan itu enak kita melangkah. Lukman Republik menghadirkan sebuah informasi pidato Ketua AKTI Demisioner Kabupaten Jember Hadi Muhammad Soleh SH MSI. Saya menjabat sebagai Ketua HKTI Jember. Kita tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan, tanpa dorongan, dan juga tanpa kerjasama kita semua. Yang lebih penting lagi yaitu doa kita bersama. Kita untuk meyakinkan pemerintah Kabupaten Jember bahwa HKTI kita itu bisa diterima oleh pemerintah Kabupaten Jember. Di situ penuh lika-liku perjuangan kita bersama, bahwa banyak ujian-ujian dan cobaan yang dilakukan oleh HKTI Jember. Dan syukur alhamdulillah dengan kegigihan dan kekompakan dan keuletan bersama-sama kita melangkah, dan saat ini HKTI di Jember ini diperhitungkan karena di Jawa Timur ini kita yang sering melakukan untuk membantu program-program pemerintahan Republik Indonesia, khususnya pemerintah Kabupaten Jember dalam hal swasembada pangan, dan kita bersama-sama untuk menjaga kedaulatan pangan. Ini tidak mudah seperti kita membalikkan tangan, butuh proses besar. Kita selalu koordinasi khususnya dengan Forkopimda, baik dengan Bapak Dandim 0824, Gus Bupati, dan juga kepada Bapak Kapolres Jember, instansi terkait UPD, bahkan khususnya kepada Bapak Pinca, pimpinan cabang Bulog Kabupaten Jember. Alhamdulillah, dengan kekompakan dan kegigihan kita dan mempunyai satu visi dan juga komitmen bersama untuk menjaga di wilayah Kabupaten Jember menjadi kabupaten swasembada pangan, alhamdulillah bisa terwujud kemarin. Apa alasannya bisa terwujud? Yaitu tadi, alhamdulillah Jember menjadi penyerapan gabah dan beras ini terbaik se-Jawa Timur. Ini terbaik se-Jawa Timur. Dan bahkan di Jawa Timur ini untuk Pinwil, pimpinan wilayah Bulog Jawa Timur terbaik se-Indonesia. Nah, ini sehingga apa? Semua yang berperan penuh, baik pemerintah kabupaten, Bapak Dandim beserta seluruh jajarannya sampai ke Babinsa, dan juga Bapak Kapolres, seluruh jajarannya sampai Kapolsek, Babin Kaptipmas, semuanya ini menjadi satu kesatuan dengan kita. Tujuannya adalah satu, untuk mewujudkan Kabupaten Jember ini menjadi kabupaten yang berswasembada pangan. Alhamdulillah terwujud, tapi kita boleh berbangga hati. Berbangga boleh, merasa bangga bahwasanya kita mendapatkan predikat terbaik, akan tetapi terus kita lakukan untuk bisa mensejahterakan petani. Siapa yang harus berperan di situ? Ya kita-kita ini yang ada di lapangan. Kebetulan pengurus HKTI di wilayah masing-masing di tiap-tiap kecamatan ini juga sebagai pengurus kelompok tani maupun pengurus Gapotan. Sehingga sudah jelas dari hulu sampai hilir ini yang sudah kita lakukan. Menorehkan suatu sejarah di Kabupaten Jember pertama kali. Kabupaten Jember ini mendapatkan predikat terbaik se-Jawa Timur. Ini nggak main-main ini, karena kita kemarin berjuang itu mati-matian. Gitu. Sehingga apa? Bapak Presiden kita untuk membuat Astacita itu bisa mewujudkan ketahanan pangan, tapi kalau realita di bawah kita tidak bisa mendukung, tidak bisa mendorong program-program itu, dan tidak bisa merealisasikan, nonsen, tidak akan bisa berhasil.
Dengan demikian semua stakeholder di bawah ditambah dengan kelompok tani, Kapok Tan turun, petani turun, mari kita bersama-sama berjuang untuk gimana supaya Indonesia menjadi negara yang bersuasembada pangan. Syukur alhamdulillah. Kemarin sudah disampaikan oleh Pak Mentan semuanya, sudah dijelaskan panjang lebar, dikasih waktu 2-3 tahun sampai dikurangi sampai menjadi 1 tahun dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang negara kita, negara Indonesia ini bisa ekspor ke negara lain yang kemarin itu sudah disampaikan oleh Pak Menteri Pertanian, yaitu ekspor, yaitu tadi beras untuk di Malaysia dan lain sebagainya. Ini terus. Nah, sekarang ini sudah menginjak kepada jagung, sudah diplot oleh pemerintah untuk koordinator langsung untuk beras, padi dan sebagainya seperti itu dari TNI. Untuk jagung dari Bapak Kapolri, ini sudah dibagi. Tapi kesemuanya itu kita yang berperan. Maka dari itu HKTI ini kita kemarin dalam satu wadah HKTI itu membantu petani dalam hal memberikan pemahaman mulai dari penanaman sampai perawatan, sampai nantinya pendistribusian, sampai nanti penyerapan kita kawal bersama sehingga tujuannya satu. Petani harus bahagia, petani harus sejahtera, petani harus makmur. Itu adalah visi misi kita bersama untuk memperjuangkan petani. Dan kembali lagi yang saya sampaikan kepada panjenengan semuanya, memang di dalam kemarin ada isu bahwasanya sekarang ini ada pelantikan dan sebagainya di kubu sebelah. Sudah biarkan. Ya mohon maaf, kita kemarin sudah komunikasi dengan Bapak Jenderal Baktiar, Purnawirawan Jenderal Baktiar, kebetulan beliau adalah sebagai tim formatur, sudah menyampaikan, silakan untuk melengkapi berkas. Beliau itu melakukan seperti itu untuk melengkapi berkas. Kalau kita kan PAC-nya sudah ada, DPC-nya kan sudah ada se-Jawa Timur, kalau kita. Tapi dari sana itu masih belum ada pelantikan semuanya. Sekarang untuk melengkapi berkas, sehingga kalau sudah dilengkapi semuanya nanti diberikan satu wadah, bareng kolaborasi dengan kita. Seperti itu. Dan saat ini tidak bisa, ya namanya kita itu ada di bawah. Ya kita harus menunggu. Ya menunggu itu adalah pekerjaan yang jemu, kesel aku ke TNI. Tapi kita harus berpikir yang realita, bahwa yang menentukan adalah pusat, bukan ujuk-ujuk kita. Mohon maaf, saya kepingin makan sate, harus ada di depan meja. Tidak seperti itu, butuh proses. Nah, butuh proses, harus cari kambingnya dulu, ya kan? Setelah ada kambingnya disembelih, setelah itu diproses, diolah dan sebagainya, akan keluar namanya sate. Tidak bisa serta-merta kita itu harus ada di atas meja. Sama di dalam organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial itu sama. Setelah dilebur menjadi satu, ini nanti didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Contoh panjenengan, kita semuanya pernah mengalami. Sampean sebagai ketua kelompok tani, agar supaya mendapatkan badan hukum, otomatis dilaporkan, ya kan? Untuk mendapatkan badan hukum, kemana? Ke Kementerian Hukum dan HAM. Maunya saya mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, nek iso saya kita daftarno, nek iso saya kudu metu SKHU-nya kan gitu. Tapi yang menentukan sana tidak bisa kita ngatur. Tidak boleh kita ngatur. Sana yang menentukan karena sana punya aturan main. Setelah keluar SK dari AHU-nya dari Kementerian Hukum dan HAM, keluar baru dibentuklah, oh lambangnya ini apa, kan sekarang masih belum tentu sama si simpang siur. Lambangnya HKTI ke depan ini yang dinahkodai oleh Bapak Wakil Menteri Pak Sudaryono dari Pertanian ini, apa lambangnya. Setelah itu dibentuklah ADART-nya. Setelah jelas semuanya, baru turun namanya Rakernas. Seperti itu aturan mainnya kalau kita ngerti paham tentang organisasi. Ya namanya manusia, mungkin masih belum paham, sekarang ini saya jelaskan agar supaya lebih paham. Sehingga apa? Ke depan itu enak kita melangkah. Kita enak. Sekarang sini sudah dibuka sama pemerintah. Kemarin ada 12 triliun. Yang apa itu untuk bantuan Alsintan dan sebagainya itu. Ternyata yang keluar hanya 4 triliun. Masih kurang berapa? 8 triliun. Ayo nanti. Kita wadahi semuanya teman-teman, harus apa? Pakai poktan ataupun kapoktan. Makanya dulu sudah saya sampaikan, ayo dulur-dulur semuanya gabung di dalam kelompok tani, gabung di dalam gapoktan, kalau bisa menjadi pengurus inti, yaitu KSB di situ, untuk memperjuangkan siapa? Petani. Kalau tidak ada itu, sulit kita mendapatkan bantuan secara pribadi, tidak bisa.
Mari kita bersama-sama berpikir yang realita, berpikir yang positif, agar supaya energi positif itu masuk di dalam tubuh kita, di dalam jiwa kita. Sehingga apa yang kita lakukan nantinya bisa menjadi lebih baik. Itu harapan kita bersama. Jadi untuk itu kepada teman-teman, saudara-saudara saya matur nuwun sekali, memberikan support semangat menyala. Guys, semangat saya menyala, itu betul. Pokoknya ini, ya namanya kita itu satu rumpun, satu keluarga, terus WA nggak karuan dan sebagainya, ya seneng kita melihat itu. Tapi kita di sini bersama-sama. Sampai kemarin kita komunikasi dengan DPD, dengan DPP, dan sebagainya seperti itu. Sehingga kita disuruh calling down. Wis, santai sudah. Sudah sana itu kebetulan tim formatnya itu Pak Jenderal Baktiar, itu adalah bagian dari HKTI kita. Beliaunya sudah pasang badan, siap mewadahi kita. Karena apa? Kita berpikir bahwasanya di Jember ini sebagai penggerak di bidang pertanian, ya kita ini. Kita itu ahli di bidang pertanian. Kalau dipegang kepada orang yang tidak ahli di bidang pertanian, Allahu alam, sudah waktunya akan hancur. Betul tidak? Di dalam kitab suci Al-Quran sudah dijelaskan bahwa setiap suatu langkah bidang apapun, tapi itu kalau dipegang pada ahlinya, insya Allah semuanya, apapun, permasalahan apapun, sesulit apapun, selama ada komunikasi, koordinasi, pasti akan terselesaikan dengan baik. Itu. Sehingga tidak usah khawatir, sudah. Tidak usah khawatir, kita tetap eksis. Apalagi ini beliau ini Pak Murtado, mulai dari hati, darahnya semuanya menyatu di dalam HKTI. Itu, beliau. Ini, ayo. Maka dari itu, kalau kita sudah kompak seperti ini, siap, saya HKTI. HKTI adalah saya. Kita HKTI, kita adalah saya adalah HKTI. Seperti itu sudah, karena menyatu. Kita bangga. Kalau kita berpikir secara ekonomis, wah, nggak ada bayaran nih HKTI, ya kan? Nggak ada bengkok, ya kan? Kecuali dari kepala desa, ya kan? Ada bengkoknya, kan gitu. Itu. Nggak ada bengkoknya, tapi kita merasa bangga, merasa bahagia kalau kita bisa membantu petani, karena kita adalah bagian dari petani. Kan seperti itu, ya? Itu. Jadi untuk itu saya mohon kepada saudara-saudara saya semuanya, mari kita bersama-sama mempunyai suatu komitmen bersama, mempunyai tujuan sama, gimana supaya ke depan kita membantu pemerintah Kabupaten Jember untuk bisa Jember ini menjadi kabupaten yang bersuasembada pangan, bahkan lebih, sehingga nantinya hasil-hasil pertanian di Kabupaten Jember ini kalau bisa nanti diminta kepada kabupaten-kabupaten lain. Sehingga apa? Karena kelebihan kuota, sehingga Jember ini menjadi target prioritas untuk ketahanan pangan. Ini, dan sekarang sudah dilirik kemarin. Untuk jagung, alhamdulillah Mas Pinca, kemarin ini kita mendapatkan 2 kategori di Polres penghargaan se-Jawa Timur, sebetulnya itu nomor 1. Tapi kita kategori 2 itu langsung dapat. 3 besar. Itu untuk Polres menangani masalah jagung. Itu yang kemarin sudah kita lakukan. Dengan siapa? Ya dengan kita, dengan HKTI. Bukan dengan yang lain, dengan kita. Dan ini akan dilakukan lagi, kita mencari lahan 2.000 hektar. Alhamdulillah barusan sudah kontak dengan saya, kita yang mapping semuanya. Dan nanti penanaman bulan 9, insya Allah didatangi oleh Pak Irwasum dari Mabes Polri. Dan nanti panen raya bulan Desember, insya Allah Bapak Kapolri sama Bu Titik Soeharto akan hadir di Kabupaten Jember. Terima kasih, itu saja dari saya. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati panjenengan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya akhiri, jenengan nanti beliau akan memberikan suatu paparan mulai dari awal sampai akhir, dan beliau Mas Pinca nanti memberikan suatu motivasi kepada kita agar supaya nanti kita tetap semangat untuk membantu petani, yaitu di Kabupaten Jember. Agar supaya apa? Petani bisa makmur, petani bisa sejahtera, dan juga petani bisa bahagia. Harga jagung people sekarang berapa? Sudah naik sekarang, ya kan? Belum panen raya ini sudah naik ini sampai di atas head sekarang ini. Nah, itu loh, sampai seperti itu. Tandanya apa? Berarti berhasil kita itu untuk memperjuangkan petani. Terima kasih. Itu saja. Saya akhiri dengan suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? HKTI. HKTI.
petani. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.